Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan tema 6. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 ya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti diberi ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kita, manfaat bagi lingkungan kita, dan manfaat bagi orang tua kita juga. Baiklah anak-anak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Kita langsung ke materi. Ini ada dibaca, kita baca bersama-sama ya. Berudara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibu memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Siti: "Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung." "Ibu, pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih." "Iya, Ibu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas." "Ibu, baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau." Ide yang bagus, Bu. Nah, ini adalah gambar memasak air. Mungkin ini juga masak nasi yang di dalamnya ada air atau hanya air. Yang jelas ini adalah contoh perpindahan panas. Baik, kita lanjutkan anak. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Kita lanjutkan membacanya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang diletakkan dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari cepat dingin daripada di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk
melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Itu ya anak-anak ya. Dari bacaan tersebut, nah jelas kita pahami bahwa perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panas yang melalui perantaranya dan disertai perpindahan zat perantaranya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mencatat hal-hal yang penting. Saya kira ini tidak perlu dulu ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini juga membuat peta konsep. Nah, kita lewati aja. Dan tugasnya adalah yang ini. Tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf saja. Tulis di sini apa itu perpindahan panas secara konveksi, kemudian contohnya, kemudian pemanfaatannya kalau ada silakan ditulis di sini. Cukup satu paragraf itu untuk tugas bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita, namun terkadang kita tidak menyadari. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Ini ada percobaan, silahkan kalau memang memungkinkan ada bahannya silahkan dicoba. Kalau tidak ya tidak apa-apa, yang penting kalian sudah paham konsepnya. Yang digunakan gelas air panas, es batu, air matang suhu ruang untuk membuat es batu, satu buah kantong plastik ukuran kecil, satu buah karet gelang, dan pewarna makanan yang perlu disiapkan. Dan langkahnya, es batu warna dengan menggunakan pewarna makanan. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang, masukkan dalam freezer hingga membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin yang berwarna juga. Baik, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, satu buah es ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah kalian buat. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Ini bisa dicoba kalau ada bahannya. Kalau tidak ada bahannya, yang penting kalian tadi sudah paham konsep tentang konveksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini paknya. Gimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Nah, mengapa demikian? Tentunya jawabannya mudah ini ya. Nah, berasal dari manakah panas tersebut? Dari mana tadi panasnya? Nah, setelah dituangkan tadi apa airnya? Apakah zat perantara pada percobaan ini? Zat perantaranya apa itu? Sehingga warnanya nanti menyebar ke semua yang ada di dalam gelas tadi. Zat perantaranya adalah titik-titik. Satu kata saja. Termasuk peristiwa panas pada percobaan ini. Perpindahan panas apa itu tadi? Tentunya yang kita bahas tadi ya, perpindahan panas secara titik-titik, karena perpindahan panas tersebut titik-titik. Paham?
Nomor 5, sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Tadi sudah disebutkan dalam bacaan ya. Ada beberapa perpindahan panas secara konveksi. Kalau mau di replace dulu videonya, diulang kembali ya, silahkan. Kalau mungkin sudah lupa, atau kalau mau mencari dari sumber lain bisa silahkan. Sekarang kesimpulannya ya. Peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut, nah ini kesimpulannya, ini cukup satu kata tadi ya, perpindahan panas yang kita bahas hari ini ya. Perpindahan panas disebut atau secara, silahkan ditulis di sini. Kita lanjutkan untuk SPDP nya. Sebagaimana kamu tahu, negeri ini memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dulu kala. Sebenarnya SPDP ini KD-nya itu hanya itu saja, sehingga sering diulang-ulang materinya. Nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan aja. Nah, ini adalah pola lantai dalam seni tari. Horizontal di semester 1 juga ada ya, vertikal, garis miring, garis lengkung. Nah, silahkan dibaca sendiri nanti ya, atau dibaca dari bukumu juga ada. Kita lanjutkan. Selain itu juga ada ini ya, garis lurus, zigzag, segi 4, segi 5, segi 3, radi vertikal, horizontal ya. Ada lengkung, ada lingkaran, ada setengah lengkung, kemudian ada angka 8. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pola lantai, melingkar, garis lurus ke depan, horizontal, dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian ada ini ya, ini adalah contoh dari pola lantai. Kalian, ini tugasnya. Nah, ini tarinya sudah ada, tari saman, pola lantainya apa? Nomor 1. Nomor 2, tari sekapur sirih, pola lantainya. Tari pendet, pola lantainya. Tari piring, pola lantainya apa? Ya, silakan. Kalau masih bingung, karena gambarnya mungkin membingungkan, bisa dicari dari berbagai sumber. Itu anak-anak untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.